Gubernur Jakarta yang satu ini pernah tampar sopir truk ugal-ugalan. Wataknya emang keras, orangnya tegas dan berani. Dia adalah Bang Ali Sadikin. Usut punya usut nih, ternyata Bung Karno sengaja milih dia jadi gubernur Jakarta karena sifatnya yang kopek. Nah, berhubung Jakarta sebentar lagi ulang tahun, yuk kita bahas gebrakan salah satu mantan gubernurnya yang out of the box ini. Ke Tanah Abang beli markisa. Malah ketemu lelaki buaya. Bersama saya, Fitria Farisa. Jadi, gini ceritanya. Bang Ali lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1927. Sebelum terjun ke dunia politik nih, Bang Ali udah punya karir cemerlang sebagai perwira militer. Tapi pada tahun 1966, Bang Ali ditunjuk oleh Bung Karno sebagai gubernur ke-7 Jakarta. Bung Karno melantik Bang Ali tepatnya pada 28 April 1966. Sebenarnya, Bang Ali ini sendiri bingung. Kok bisa ya Bung Karno nunjuk dia buat jadi nakoda di Jakarta? Soalnya dia kan orangnya begitu, keras kepala dan ditakuti orang. Tapi ternyata justru itu yang bikin Bung Karno yakin memilih dia. Menurut Bung Karno, Jakarta Raya saat itu baiknya didampingi orang yang NBC copyright atau keras kepala deh pokoknya. Soalnya Bung Karno gregetan banget nih sama kelakuan orang Jakarta yang suka buang sampah di pinggir jalan. Bung Karno nggak suka tuh lihat kejorokan. Tapi sebenarnya soal buang sampah sembarangan sampai sekarang kayaknya masih jadi masalah di Jakarta ya sahabat kompas.com. Oke lanjut, terbukti nih beberapa kebijakan yang dibikin Bang Ali saat itu memang lain dari yang lain. Baru 1 tahun menjabat, Bang Ali udah bikin orang-orang melongo karena menerapkan pajak judi. Awal mula kebijakan ini sebenarnya berangkat dari kekhawatiran Bang Ali atas perjudian liar. Banyak banget oknum di balik industri ini yang nggak mau bayar pajak. Orang-orang itu malah pergi ke Makau buat ngabisin duitnya di sana. Menurut Bang Ali, daripada orang-orang itu ngehamburin duit di Makau, mending buat pembangunan Jakarta aja. Biar nggak kucing-kucingan lagi, akhirnya dilegalkan deh tuh judi loto sampai Huawei buat kalangan tertentu. Tentunya dengan pajak yang gede. Keputusan ini pastinya bikin pro dan kontra. Dulu ada yang namanya Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban alias Kopkamtib yang menyatakan larangan judi. Atas larangan itu, kelompok pemuda bernama Generasi Muda nyatain dukungannya dan berterima kasih banget ke Kopkamtib. Bang Ali gerah nih, ngerasa kesindir dong, karena itu kan bertolak belakang dengan kebijakan dia. Saking keselnya, Bang Ali sampai ngomong, coba, apakah generasi muda sanggup kentut yang bisa menghasilkan uang bermiliar rupiah? Galak banget nggak tuh? Tapi yang diucapin Bang Ali emang bukan candaan. Masalahnya, penghasilan dari pajak judi ini mencapai 600 juta dalam setahun. For your information nih, duit segitu pas zaman dulu tuh gede banget. Bang Ali pun mengembalikan uang pajak judi itu untuk rakyat. Salah satunya dengan membangun gedung-gedung sekolah baru. Bang Ali nggak peduli meski dibilang gubernur maksiat. Bagi dia, yang penting Jakarta jadi punya duit buat pembangunan. Sahabat kompas.com, masih pada nyimak nggak? Ikutin terus ya, soalnya masih banyak yang seru nih. Salah satunya soal lokalisasi Keramat Tunggak. Bang Ali lah gubernur yang pernah buat kebijakan untuk bikin red district di Jakarta. Awalnya, gara-gara Bang Ali sering banget lihat perempuan melacurkan diri saat sidak ke daerah Keramat Raya dan Senen. Miris banget hati dia. Apalagi ada juga perempuan yang usianya masih belasan tahun. Tapi Bang Ali sadar, menangani mereka gak bisa serta-merta ditertibkan doang. Apalagi ini urusan perut. Suka gak suka, pelacuran udah jadi ladang pekerjaan mereka. Ide untuk menempatkan PSK di satu kawasan muncul waktu Bang Ali kunjungan ke Bangkok. Dia penasaran, selama di sana kok nggak pernah lihat PSK di pinggir jalan kayak di Jakarta?
Padahal Thailand juga terkenal dengan industri seksnya. Ternyata PSK di Bangkok itu dilokalisasi di suatu tempat. Bang Ali pun menerapkan itu di Jakarta. Tujuannya supaya pelacuran nggak terjadi di sembarangan tempat, mempermudah pengawasan, dan bikin Jakarta jadi lebih tertib. Dia bilang, melokalisasi kan berarti mempersempit gerak mereka. Dengan demikian akan terbina apa yang diharapkan. Akhirnya, Keramat Tunggak yang dulu masih rawa-rawa dipilih jadi tempat lokalisasi. Sampai pernah jadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Sekarang sih lokalisasi Keramat Tunggak udah nggak ada lagi. Ditutup pada tahun 1999 oleh Gubernur Sutioso. Aduh, emang nih kalau ngomongin Bang Ali, nggak ada habisnya. Kayak yang satu lagi bakalan dibahas nih, tahu nggak sih sahabat kompas.com? Dulu ada masanya Bang Ali menutup Jakarta dari pendatang. Kaget nggak tuh? Tepatnya pada tahun 1970, Bang Ali menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang dari daerah lain. Dengan cara ini, dia ingin mengurangi laju perkembangan penduduk Jakarta yang makin lama makin banyak. Saat kebijakan itu diterapkan, sering banget ada razia-razia imigran ilegal. Pokoknya, kalau mau lolos, harus punya KTP Jakarta. Tapi kayaknya untuk kebijakan kali ini, Bang Ali harus ngaku kalah deh. Soalnya penduduk Jakarta ternyata susah diatur. Buat ngakalin kebijakan ini, banyak warga yang akhirnya malsuin KTP, banyak juga warga asli yang sengaja nyembunyiin pendatang gelap itu. Gak heran kalau populasi penduduk Jakarta makin lama makin membludak. Dan Bang Ali terpaksa berdamai dengan keadaan itu. Gimana sahabat kompas.com? Keren kan mantan gubernur Jakarta satu ini? Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, sampai Taman Impian Jaya Ancol, itu juga hasil karya Bang Ali loh. Nggak cuma itu, Bang Ali juga yang memulai pasar malam tahunan tradisi zaman kolonial jadi Jakarta Fair seperti yang kita rasain sekarang ini. Jadi, walau pendekatannya keras, tapi Bang Ali bisa dibilang salah satu gubernur Jakarta paling sukses. Nah, itu tadi cerita tentang Bang Ali. Makasih ya Abang Po, Encang-encing, Nyak Babe yang udah nonton sampai akhir. Saya Fitria, mohon pamit. Sampai jumpa.